Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Injil hari ini menyajikan bagian pertama dari 3 perumpamaan yang disatukan dengan kata yang sama, yakni domba yang hilang dalam Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7, dirham yang hilang dalam Lukas bab 15 ayat 8 sampai 10, dan anak yang hilang dalam Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan itu ditujukan kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang mengkritik Yesus. Ayat 1 sampai 3. Kepada siapa perumpamaan ini ditujukan? 3 ayat pertama menggambarkan konteks di mana ketika perumpamaan diucapkan. Pada saat itu, para pemungut cukai dan para pendosa semuanya berkerumun untuk mendengarkan Yesus. Melihat itu, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat menggerutu. Di satu sisi ada pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi di sisi lain ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lukas mengatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya berkerumun mau mendengarkan Yesus. Ada sesuatu yang menarik dalam diri Yesus bagi mereka, sehingga mereka mau mendengarkan Yesus. Hal itu seperti yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya bab 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Mereka ingin mendengarkan Yesus. Orang beriman dengan tulus mau mendengarkan Yesus. Sementara itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hanya mengkritik Yesus, dan mereka membeda-bedakan orang. Ketika mengutus 70 murid, Yesus memerintahkan mereka untuk menerima orang-orang yang disingkirkan, orang-orang sakit dan orang-orang yang kerasukan setan,
serta untuk mengumpulkan mereka dalam perjamuan. Ayat 4. Perumpamaan domba yang hilang. Perumpamaan domba yang hilang dimulai dengan pertanyaan, siapakah di antara kalian yang memiliki 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor domba, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat sampai ia menemukannya? Saudara dan saudari, sebelum memberikan tanggapan, Yesus pastilah melihat di sekelilingnya untuk melihat siapa yang mendengarkan dia dan melihat bagaimana mereka akan menjawabnya. Pertanyaan ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga tanggapannya hanya bisa menjadi yang bersifat positif. Ya, dia akan mencari domba yang hilang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan meninggalkan 99 ekor domba dan mencari satu-satunya yang tersesat? Siapa yang mau melakukan ini? Mungkin tidak akan ada yang mau melakukan hal ini, hal yang tidak masuk akal. Ayat 5-7. Yesus menafsirkan perumpamaan domba yang hilang. Gembala melakukan apa yang tidak akan dilakukan oleh siapapun, meninggalkan segalanya, lalu pergi dan mencari domba yang hilang itu. Yesus ingin kita menjadi sadar bahwa dalam diri kita pun ada sikap seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat meninggalkan orang-orang yang berdosa dan mengucilkan mereka. Mereka tidak akan pernah pergi untuk mencari domba yang hilang. Mereka akan membiarkannya tersesat di padang pasir. Mereka lebih suka pada 99 domba yang ada. Saudara dan saudari, Yesus menempatkan dirinya di tempat domba yang tersesat, yang akan jatuh dalam keputusasaan tanpa harapan diterima. Yesus membuat mereka dan kita tahu bahwa jika kita merasa diri sebagai orang-orang berdosa yang hilang, ingatlah bahwa bagi Allah kita lebih bernilai dari 99 domba lainnya. Dan jika kita bertobat, ketahuilah akan ada sukacita besar di surga. Ayat 8-10. Perumpamaan dirham yang hilang. Perumpamaan kedua. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya, memanggil tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, akan ada sukacita pada para malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara dan saudari terkasih, perumpamaan ini bertujuan untuk menyampaikan harapan kepada mereka yang putus asa karena sikap para pemuka agama pada waktu itu yang meninggalkan mereka dan mengucilkan mereka. Pesan ini mengingatkan akan apa yang Allah katakan kepada kita melalui kitab Nabi Yesaya bab 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita, bagaimana sikap kita terhadap orang yang karena kelemahannya meninggalkan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,
sabdamu angkat rasa